Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurjayanti. Bagaimana kabarnya setelah libur panjang? Oke, kita akan masuk ke semester 2 dengan materi teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama kalian akan memahami teks laporan hasil observasi. Apa saja ya? Oke, yang pertama kalian harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Di sini ada dua pengertian. Jadi yang pertama adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Yang kedua, bisa disebut juga klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, teks laporan hasil observasi ini adalah tulisan yang berisikan hasil pengamatan. Jadi, objek yang kalian amati itu ditulis dan dilaporkan. Nah, itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Nah, dalam membuat teks ini ada tujuan. Nah, di sini ada beberapa tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Apabila kalian membutuhkan sesuatu hal mengenai objek tersebut, berarti otomatis kita harus mengamati teks objek tersebut ya. Itu tujuan yang pertama untuk mengatasi sebuah persoalan. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Jadi dengan adanya pengamatan kita akan dapat menentukan teknik atau cara terbaru. Mengambil keputusan yang lebih efektif. Efektif di sini lebih mudah ya. Terus melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Jadi setelah kita observasi atau mengamati sebuah objek, kita dapat perbaikan mengenai objek atau hal-hal yang akan datang. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi menambah informasi mengenai sesuatu hal. Itu yang dimaksud dengan tujuan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Objektif artinya real dan tidak ada penilaian yang lain-lainnya. Global artinya secara umum dan juga universal juga secara menyeluruh. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Artinya misalkan objeknya itu kan ada dua ya, bisa objek benda mati dan benda hidup. Di situ kalian pilih misalkan mengenai benda hidup. Benda hidup juga kan ada banyak ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian bisa memilih salah satunya. Maksudnya objek tunggal itu hanya satu yang akan diamati. Ditulis secara lengkap dan sempurna, artinya harus sedetail dan selengkap mungkin. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, artinya tidak boleh mengada-ngada. Jadi berdasarkan real apa yang kalian amati mengenai objek tersebut. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Artinya itu valid dan hasil dari pengamatan tersebut langsung ditulis dalam bentuk laporan. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Artinya tidak boleh suzon dulu atau menduga-duga, kira-kira, jika, seandainya itu tidak boleh ada dalam teks laporan hasil observasi. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Contoh misalkan makhluk hidup itu kan ada 3 ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia berarti dibagi 2 lagi genrenya, ada laki-laki dan perempuan. Itu yang maksud dengan subkelas dan kelasnya. Jadi ada pembagian-pembagian lagi di dalam objek tersebut. Kita masuk ke struktur. Struktur artinya bagian-bagian yang membentuk teks. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum seperti nama latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Maksudnya dalam awal membuat teks laporan hasil observasi, pernyataan umum itu adalah pengertian secara umum dulu mengenai objek tersebut. Contoh misalkan manusia. Manusia secara harfiah pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Jadi dijelaskan dulu apa pengertiannya. Misalkan manusia adalah bla 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 bla. Nah, itu baru secara umum, artinya penjabarannya atau keterangannya secara umum dulu. Baru masuk ke deskripsi bagian, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan.
Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Nah, jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik, akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek tersebut. Jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Deskripsi bagian artinya menjelaskan secara detail lagi mengenai objek yang akan kalian bahas. Nah, yang terakhir adalah simpulan, mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi secara umum, mulai dari pernyataan umum dan deskripsi bagian boleh kalian jabarkan di akhir berupa simpulan. Next, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan artinya adalah aturan-aturan bahasa yang dipakai dalam teks laporan hasil observasi, berbeda mungkin dengan teks-teks yang sebelumnya di semester awal. Nah, yang pertama dalam teks hasil observasi, yang pertama menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis atau pendeskripsi. Nomina artinya kata benda, itu ya. Terus yang kedua menggunakan verba relasional seperti ialah. Jadi ini adalah bagian awal dari pernyataan umum. Jadi boleh misalkan kalian menggunakan kata ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur kalau hewan unggas gitu ya, misalkan membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, contohnya seperti dan, serta, perbedaan, misalnya berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, pertentangan, tetapi, sedangkan, namun, dan pilihan itu contoh kata penghubungnya atau. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Ini maksudnya di bagian awal ya. Yang terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora kalau yang hewan-hewan, degeneratif, osteoporosis, mutualisme. Ini adalah yang dimaksud dengan kata keilmuan teknis, dan biasanya dalam teks laporan hasil observasi itu mengandung kata-kata atau kata keilmuan. Nah, mungkin itu saja untuk memahami mengenai teks laporan hasil observasi mulai dari tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.